Pemain dan ofisial Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di fase Grup A Piala Dunia U17 2023 telah tiba di Surabaya. Pelatih Bima Sakti menargetkan anak asuhnya bisa tampil maksimal serta bermain lepas tanpa beban. Pemain dan ofisial Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di fase grup Piala Dunia U17 2023 telah tiba di Bandara Juanda pada Jumat siang. Total ada 40 ofisial tim yang terdiri dari 21 pemain, di mana Timnas Indonesia U17 sendiri bergabung di grup A bersama Maroko, Panama, dan Ekuador. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengaku, anak asuhnya sudah beradaptasi dengan cuaca di Indonesia usai pemusatan latihan di Jerman. Ketiga pemain diaspora yang turut diboyong, yakni G. David dari klub Asio, Amar Berkik dari Hoffenheim, dan Welberly Scott Jardim dari Sao Paulo, juga sudah bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik. Bima Sakti pun menargetkan anak asuhnya bisa tampil maksimal, serta bermain lepas tanpa beban. Targetnya kita selalu fokus di dalam setiap pertandingan. Ya, yang pasti kita akan mengamankan poin kita, dan saya pikir pemain sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan yang terbaik, dan tidak lupa juga mohon doa restu. Tercatat ada 24 negara yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023 yang dibagi menjadi 6 grup, di mana juara grup runner-up dan 4 tim peringkat ketiga terbaik bakal melaju ke babak 16 besar. Laga pembuka Piala Dunia U17 sendiri akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 10 November mendatang, sekaligus menampilkan laga antara Panama melawan Maroko pada pukul 4 sore, dan dilanjut Indonesia kontra Ekuador pada 7 malam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Heri Susetio, Metro TV. Ya, pemirsa, untuk membahas sejauh mana persiapan Timnas Indonesia terkait Piala Dunia U17, kita akan membahasnya bersama dengan Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola melalui sambungan Zoom. Bung Joy, selamat siang. Selamat siang, Egan. Ya, Bung Joy, Timnas negara lain sudah mulai berdatangan ke Indonesia. Sejauh mana sih Timnas kita bisa berkiprah di Piala Dunia U17, Bung Joy? Ya, kalau bicara sepak bola, kejuaraan sekelas Piala Dunia U17, Indonesia sebetulnya bisa berbicara banyak ya. Karena kan kalau bicara Piala Dunia, oke, yang senior ya Indonesia jauh sekali. Tapi kalau di junior atau apalagi di 17, kan sebetulnya peringkatnya tuh sama rata. Ya, kecuali saya bilang di negara-negara yang 20 besar ya. Termasuk sebetulnya ada lawan Indonesia adalah Maroko yang sekarang peringkatnya adalah 13. Jadi kalau peringkat 20 besar ke atas menurut FIFA, itu saya yakin sekali pembinaan usia mudanya itu juga sangat bagus. Juga Maroko kan tampil bagus sekali kemarin di Qatar. Pasti mereka punya bank pemain dari pembinaan usia muda itu yang bagus banget gitu loh. Jadi U17 mereka juga menurut saya ini sekarang peringkatnya nomor 1 lah di grup kita, di grup Indonesia ya. Jadi kalau lawannya Panama atau Ekuador, Indonesia punya peluang bukan cuma menahan, punya peluang menang. Meskipun peringkat mereka di senior ya 44 dan 46 kalau tidak salah. Tapi menghadapi Ekuador dan Panama, Indonesia punya kans besar untuk bisa memenangi laga. Apalagi Indonesia kan mainnya di Surabaya kan. Kita tahu publik Surabaya itu begitu heroik ya. Harusnya sih bisa memberikan dukungan bagi Bima Sakti dan kawan-kawan yang akan berlaga di sana. Jadi kalau lolos dari grup aja sih saya cukup yakin Indonesia bisa lolos. Kalau sampai semifinal atau sampai final bisa nggak, Bung Joy? Kan ada negara Brazil, ada Spanyol di situ kan, negara besar juga ikutan. Itu masalahnya. Kalau sudah masuk ke babak berikutnya, babak knockout, itu Indonesia akan ketemu dengan tim-tim yang kuat. Bukan cuma Maroko, tapi juga ada tim-tim yang dari 10 besar ya. Ada Brazil, ada Argentina, ada Inggris kalau tidak salah. Jadi harusnya sih memang bisa tetap bersaing, apalagi kalau confidence-nya udah sangat bagus ya, bisa mengalahkan Panama lah katakan, bisa mengalahkan Ekuador, mungkin juga bisa menahan sedemikian ketat ya ketika melawan Maroko. Harusnya sih timnya Bima Sakti ini bisa berbicara banyak, meskipun mereka tidak melalui masa uji coba yang cukup bagus ya. Di Jerman mereka main 7 kali, 4 kali kalah, 2 kali imbang, 1 kali menang. Jadi harusnya sih memang itu tidak mempengaruhi penampilan dari Iqbal dan kawan-kawan nanti. Karena bagaimanapun uji coba, dan mereka ini kan backbone-nya adalah timnya Bima juga di Piala AFF U16.
Jadi harusnya sih sudah cukup banyak, ada mungkin sekitar 18 pemain yang sudah bermain bersama cukup lama. Meskipun mereka bermain bersamanya tidak terlalu lama, dan ketika Iya, mereka bubar dari Piala AFF itu kan mereka praktis tidak bermain. Jadi iya. Bima cukup kesulitan ketika mereka dikumpulkan lagi dan dipadukan dalam satu tim. Tapi saya rasa persiapan 2 bulan ini sudah lebih dari cukup lah untuk tampil di Piala Dunia U17. Tapi kalau dibandingkan negara-negara lain persiapan kita kayaknya paling minim deh Bung Joy. Kita kan baru seleksi pemain Juli 2023 kemarin ya. Nah ini gimana? Justru, ya justru itu yang saya bilang tadi, pemain-pemainnya Bima yang di U16 itu kan sudah berapa bulan, belasan bulan ya berkumpul, lalu kemudian mereka bubar dan harus dikumpulkan lagi dalam rangka Piala Dunia U17. Jadi Bima sendiri kan sempat dalam tanda kutip bingung ya mau memilih, tapi saya waktu di Metro TV juga saya bilang pasti backbone-nya adalah yang Piala AFF U16 karena dia sudah tahu betul, tinggal nambah beberapa lah. Ya kebetulan juga ada yang naturalisasi kan, ada pemain dari Sao Paulo, ada dari Hoffenheim, dan itu Oke. pemain-pemain yang bagus lah karena mereka kan terbiasa dari kecil berkompetisi, tidak seperti pemain-pemain Indonesia yang ada sekarang. Mereka baru berkompetisi ketika ada event. Kalau tidak ada event, mereka nggak berkompetisi. Ya itulah problem yang dimiliki oleh Bima Sakti. Tapi bukan oleh Bima Sakti saja. Sintayong pun sebetulnya ketika dia pegang yang bukan timnas senior, dia kan kesulitan betul karena banyak sekali pemain yang tidak matang di kompetisi dan dia harus ajari lagi basicnya. Tapi saya yakin sih ini adalah bakat-bakat terbaik yang kita punya karena juga sudah dikumpulkan oleh Bima kan sudah ya 2 bulan meskipun agak tergesa-gesa. Saya yakin Iya. ini adalah sekumpulan pemain terbaik untuk U17 sekarang. Ya, Bung Joy, tapi kalau secara kemampuan teknis begitu, postur tubuh, lalu kemudian teknis bermain bola, strategi, kita bisa bersaing tuh dengan negara-negara besar itu. Kalau dari posturnya, saya kan pegang juga kompetisi U14. Sekarang anak-anak sekarang tinggi-tinggi, bagus-bagus posturnya dari sisi itu ya, dari sisi fisik. Tapi memang touch di sepak bola itu kan dia harus lama bermain di dalam game situation itu cukup lama dan ini yang tidak didapatkan oleh pemain-pemain muda kita. Kompetisi Indonesia kan di junior kan sangat minim dan itu yang membuat kalau kita bicara katakanlah lawan Maroko gitu ya atau lawan Iya. Panama sekalipun mereka kan yang di peringkat U16 di 18 atau bahkan di 14 kan mereka cukup reguler. Indonesia kan jarang sekali yang memutar kompetisi di usia muda. Jadi kalau dari postur tidak ada masalah. Cuman problemnya kan tidak hanya postur gitu loh. Iya. Jadi feeling mereka terhadap bola, feeling terhadap permainan, lalu alur serangan, alur bertahan dan macam-macam itu kan harus dilatih dalam game situation. Game situation Oke. itu yang tidak banyak didapat oleh pemain-pemain muda Indonesia. Ya, baik, nanti kita akan tunggu ya laga perdana Indonesia melawan Ekuador dimulai pada tanggal 10 November. Terima kasih Bung Joy telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.